Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi arsalahu basyira wan nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Tiada seindah kata dan semulia ucapan, marilah kita senantiasa bersyukur, berzikir dan bertafakur kepada Allah Azza wa Jalla yang menggenggam jiwa raga kita dalam setiap waktu, setiap menit, bahkan setiap detik daripada perjalanan kehidupan kita di alam syahada ini. Tidak lepas daripada pengawalan dan pengawasan Allah Rabbul Izzati. Wa rabbuka bikulli syai'in hafiz. Bahwa sesungguhnya Allah itu adalah zat yang senantiasa maha mengawal dan maha mengawas. Tentunya kehadiran Allah itu asma wa arah. Ia senantiasa maha mendengar apa yang terbetik dan terlintas di dalam hati dan apa yang tersembunyi di dalam hakikat rahasia diri. Ya'lamu ma fi qulubikum. Dia senantiasa maha mengetahui yang tersurat dan yang tersirat, yang menjadi rahasia diri setiap insan ini. Wa arah, dan ia juga senantiasa maha melihat dari setiap aktivitas dan perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Mulai sejak kita bangun pagi di waktu subuh hingga kita kembali tidur di waktu tengah malam. Apakah setiap harinya kita mampu untuk selalu berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuknya? Atau sebaliknya kita berjalan dan meniti di atas jalan dosa dan maksiat? Wala ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda. Tidak ada sebesar zarah pun aktivitas dan perbuatan yang kita lakukan dalam hidup ini, melainkan aku yang menjadi bukti, aku yang menjadi saksi dan dalil dari setiap apa yang kamu lakukan, kata Allah. Wa kafa billahi syahida. Maka cukup bagi aku menjadi saksi dan bukti bagi dirimu dari setiap aktivitas yang kamu lakukan dalam kehidupan ini, sampai habisnya usia umur kita meninggalkan alam dunia, dan pada saat ruh itu melepaskan akan cangkangnya, semuanya itu berada dalam genggaman, dalam pengawalan dan pengawasan Allah Rabbul Izzati. Selawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Nilai suatu amal ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan tidaklah diukur kepada besar atau kecilnya ibadah dan ketaatan yang kita perbuat dalam kehidupan kita ini. Akan tetapi nilai suatu amal itu diukur pada keikhlasan yang mengiringi amal tersebut. Sebesar apapun macam bentuk ibadah dan ketaatan yang kita lakukan dalam hidup ini, jikalau amal itu tidak ada ikhlas yang mengiringinya,
maka amal tersebut menjadi amal ibadah yang hampa, menjadi amal ibadah yang sia-sia dan kosong, tidak bernilai di hadapan Allah. Akan tetapi, sekecil apapun macam bentuk ibadah dan ketaatan yang kita lakukan dalam hidup ini, jikalau ada keikhlasan yang mengiringi amal tersebut, itulah bentuk amal ibadah dan ketaatan yang makbul, yang diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ingatkan kita ini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah aku perintahkan dirimu untuk melakukan suatu amal ibadah dan ketaatan kepada aku, melainkan amal ibadah dan ketaatan itu dilakukan semata-mata hanya untuk diriku seorang saja. Jadi ibadah yang kita lakukan itu benar-benar kita memurnikan ketaatan kita kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah itu, beribadahlah kepada Allah itu. Tapi ingat, jangan kita mempersekutukan Allah itu dengan sesuatu yang lain. Ini artinya apa? Setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan dalam hidup ini, jangan sekali-kali kita ingin melakukan suatu negosiasi kepada Allah. Jangan kita ingin melakukan suatu tawar-menawar dengan Allah. Akan tetapi ibadah yang kita lakukan itu benar-benar murni. Ilahi anta maksudi waridhuka ma'muri. Wahai Rabbku, hanya Engkau yang aku tuju ya Allah, dan ridhomu lah yang kuharapkan. Begitulah komitmen seorang hamba ketika ia telah mengenal akan Allah dan mengenal akan rahasia dirinya antara Rabbi wa abduka. Ketika itu kita mengutarakan kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wahai Rabbku, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku ya Allah, hanya semata-mata untuk dirimu seorang saja ya Allah. Begitulah itikad hati dan jiwa kita kepada Allah, sehingga setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan kepada Allah itu, kita tidak bernegosiasi dengan Allah, kita tidak melakukan tawar-menawar dengan Allah, kita tidak berdagang dengan Allah, tidak mencari untung dan laba. Tapi ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita perbuat, itu adalah sebagai bukti keimanan dan kepatuhan kita kepada Allah. Khatib mengajak kita ini berpikir dan merenung untuk menilik ke dalam diri ini. Sekiranya Allah tidak menjanjikan sesuatu pahala kepada kita dari setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan, apakah tidak pantas dan layak Allah itu kita jadikan sebagai Rabb kita? Apakah tidak pantas Allah itu kita sembah dan kita ibadati? Jikalau Allah tidak menjanjikan sesuatu pahala surga kepada diri kita, tentu jawabannya pantas dan layak. Allah itu kita sembah, kita agungkan, karena Allah itu adalah Rabb dan Tuhan kita. Walaupun Allah tidak menjanjikan sesuatu kepada diri kita, namun bagi seorang hamba yang telah paham dan mengerti siapa Rabbnya dan siapa dirinya, maka wajib dia mengakui dan mengimani Allah itu sebagai Rabb dan Tuhannya. Maka ibadah yang kita lakukan setelah kita mengenal akan Allah sebagai Rabb dan Tuhan kita, maka ibadah yang kita perbuat itu adalah sebagai bentuk keimanan dan kepatuhan kita ini kepada Allah. Jadi kita beribadah, melakukan satu ketaatan dan amal soleh, bukan karena surganya, bukan karena pahala-pahala yang telah Allah janjikan kepada diri kita. Bukankah Nabi katakan kepada diri kita supaya kita merenung dan berpikir dan mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir untuk memahami yang terdalam dari setiap apa yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada kita ini? La yudkhilu ahadukum amalul jannah wa la yudkhilu minan nar wa la ana illa bi rahmatin minallah. Tidaklah salah seorang di antara kalian bisa masuk surga karena amalnya, dan tidak pula di antara kalian bisa terhindar daripada azab dan sisa neraka juga karena amalnya. Wala ana, juga akan diriku, kata Rasul. Jangankan amalmu, amalku juga tidak bisa mampu menjamin
amal itu untuk bisa menghantarkan kita ke dalam surganya Allah dan menjauhi kita daripada azab neraka Allah. Akan tetapi kata Rasul, illa birahmati minallah. Kenapa kita bisa masuk surga dan kenapa kita bisa terhindar daripada azab neraka? Itu semata-mata karena rahmat, karena kasih sayangnya Allah kepada diri kita. Jikalau amal kita ini tidak sebanding dengan nilai surga, karena amal kita ini banyak cacatnya, amal kita ini banyak aibnya, namun karena kita melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah itu, karena keimanan kita, karena kepatuhan kita, walaupun amal kita ini banyak cacat dan aib, banyak amal kita ini banyak kurangnya, tidak sebanding dan sepadan dengan nilai surga, tapi Allah masukkan kita juga ke dalam surganya. Allah masukkan juga kita ke rahmatnya. Itu semata-mata karena rahmat, anugerah dan kasih sayangnya kepada diri kita. Kalau kita bercerita tentang rahmat, cinta dan kasih sayangnya Allah itu kepada diri kita, kalau kita ini sayang dengan diri kita, kalau kita ini cinta dengan diri kita, maka cinta dan kasih sayangnya Allah kepada diri kita ini melebihi cinta dan kasih sayangnya kita terhadap diri kita. Jikalaulah ayah bunda kita, orang tua kita, sayang dia kepada kita, sayang dia kepada anak-anaknya, maka cinta dan kasih sayang Allah kepada diri kita ini melebihi cinta dan kasih sayangnya ayah bunda kita terhadap anak-anaknya. Kalau Allah telah membukakan rahasia cintanya kepada diri kita, kenapa setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan kita masih bimbang dan ragu dengan jaminan dan janji Allah kepada diri kita? Karena cinta dan sayangnya Allah itu sudah terlampau sayang, sudah berlebih-lebih cinta dan sayangnya Allah kepada diri kita. Kalau Allah telah menunjukkan cinta dan sayangnya kepada kita sudah berlebih-lebih kepada diri kita ini, maka sebagai seorang hamba yang telah mengenal akan Allah, sebagai seorang hamba yang mana hati dan rohaninya telah mahabbah, rindu dan bermajah-majah dengan Allah, mestinya dia tidak akan pernah ragu dan bimbang dengan kemampuan dan janji Allah kepada dirinya. Apa kata Allah kepada kita? Man amila sholihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, lalu dia benar-benar beriman kepada aku, dia yakin kepada aku dan Rabbnya, aku ini Tuhannya, tidak bimbang dan tidak khawatir dia dengan kemampuan dan jaminan aku serta janji aku kepada dirinya, kata Allah, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti aku akan memberikan kehidupan yang terbaik bagi dirinya dari kehidupan yang dia lalui selama ini. Ketika Allah telah menjanjikan kehidupan yang lebih baik kepada diri kita dari kehidupan sebelumnya, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, aku pasti akan memberikan balasan yang terbaik dari setiap amal yang kamu lakukan, kata Allah. Allah memberikan amalan yang terbaik, balasan yang terbaik dari setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan. Kalau Allah telah memberikan dan menjanjikan suatu balasan pahala yang terbaik bagi diri kita, maka walaupun amal kita ini cacat, amal kita tidak sebanding dengan langit surga, tetap Allah masukkan juga ke dalam surga dan rahmatnya sebagai bentuk cinta dan kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada diri kita. Maka beribadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita perbuat, hendaklah ibadah itu benar-benar muncul setelah kita mengenal akan dirinya, sehingga kita tidak ragu akan janji dan jaminan Allah itu kepada diri kita. Kalau kita bimbang dan ragu dengan janjinya Allah kepada diri kita, khawatir kita dengan janjinya Allah kepada kita, lalu dengan siapa kita mesti yakin dan percaya? Kepada siapa kita mesti yakin dan percaya lagi kalau dengan Allah kita tidak yakin dan tidak percaya dengan janjinya? Dengan siapa kita mesti yakin dan percaya lagi? Tapi kalau kita sudah yakin, keimanan yang sudah isbatul yakin, yang sudah tertanam dan tercancap di dalam hati dan ruhani kita ini, maka serahkanlah seluruh ibadah dan ketaatan kita itu kepada Allah, zahir dan batin. Allah katakan apa kepada diri kita?
Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang telah berserah diri kepada aku, amalnya telah diserahkannya kepada aku, ibadahnya telah diserahkannya kepada aku, ketaatannya telah diserahkannya kepada aku, zahir dan batin, fahuwa hasbuh, kata Allah, aku yang jamin, kata Allah. Kalau Allah sudah mengatakan, Allah yang akan menjamin setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan, maka ketika ibadah itu kita lakukan, maka ibadah itu akan menjadi asik. Ibadah itu akan menjadi ibadah yang rindu dan bermahabbah kepada Allah. Itulah ibadah yang bermanja-manja dengan Tuhannya. Tapi kalau kita beribadah kepada Allah untuk mencari untung dan laba, bernegosiasi dengan Allah, maka apa kata Rasul kepada kita ini? Laulan naru masajada lillahi sajidun. Jikalau Allah tidak menciptakan neraka, pasti manusia ini tidak akan pernah mau sujud kepada Allah. Tapi kenapa manusia ini mau sujud kepada Allah? Mau dia mendirikan ibadah sholat, menunaikan ibadah puasa, membayarkan zakat, mengerjakan ibadah haji. Itu kena ancaman Tuhan. Kalau kita beribadah kena ancaman Allah, kena nerakanya Allah, maka ibadah yang kita lakukan itulah ibadah yang tidak ikhlas. Tapi orang mau mengerjakan ibadah karena ada ancaman di sana. Daripada masuk neraka lebih baik beribadah. Daripada masuk neraka lebih baik kita melakukan satu ubudiyah kepada dirinya. Inilah pesannya Rabi'atul Al-Adawiyah yang mesti kita renungi dan mesti kita pahami. Ketika Rabi'atul Al-Adawiyah dia pergi berjalan di tengah pasar, di tangan kanannya dibawanya obor, di tangan kirinya dibawanya seember air. Ketika itu ada orang yang bertanya kepada beliau, wahai Rabi'ah, apa yang engkau bawa di tengah pasar ini? Di tangan kananku ini ada obor dan di tangan kiriku ini ada seember air. Untuk apa itu wahai Rabi'ah? Obor yang ada di tanganku ini, aku ingin membakar surga supaya orang beribadah bukan lagi tertuju karena surganya. Air yang ada di tangan kiriku ini, aku ingin memadamkan api neraka supaya orang beribadah tidak lagi takut karena api neraka, tapi mereka beribadah karena mahabbah, rindu dan bermanja-manja dengan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan petunjuk sehingga hati dan jiwa kita ini senantiasa bermahabbah, bermanja-manja dengan Allah. Semakin hidupnya rasa mahabbah dan rindu kita kepada Allah, maka makin terasa keasikan dan kekhusyukan kita kepada Allah itu. Sehingga kita beribadah itu bukan karena ancamannya, kita beribadah bukan karena iming-imingnya, tapi kita beribadah menunjukkan keimanan dan kepatuhan kita kepadanya. Karena Allah itu adalah Rabbul Alamin, Allah itu adalah Rabb kita, Allah itu adalah Tuhan kita, Allah itulah akhir kesudahan daripada perjalanan kehidupan kita. Wa anna ila rabbikal muntaha, bahwa sesungguhnya Allah itu adalah akhir daripada perjalanan kesudahan hidupmu. Kalaulah kita paham dan mengerti bahwa Allah itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidup kita, maka serahkanlah diri kepada Allah zahir dan batin, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang takwa. Orang yang takwa itulah orang yang berada pada maqam yang aman. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang telah jinak hati dan jiwanya kepada Allah karena dia mengenal akan Allah siapa sebenar-benarnya, dia telah berada pada maqam yang aman. Maqam yang aman itu adalah maqam yang selamat dunia wal akhiratnya, dan Allah pertemukan kita nanti di dalam surga menjadi satu keluarga yang utuh pulang dan kembalinya. Sekiranya kita tidak satu rumah dengan ayah dan bunda kita, kita tidak satu rumah dengan anak-anak dan keturunan kita, akan tetapi masih satu komplek perumahan surga, maka sangat beruntunglah kita bahwa kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang dirahmatinya. Wallahu yahtasu bi rahmatihi may yasha fattabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah.
Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atmim lana nurana wa'fil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din wa 'allimna at-taqil wa ja'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar.